Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang nasihat-nasihat Luqman untuk anaknya. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Luqman adalah Anko ibnu Sadun, dan anaknya adalah Saron. Inilah nasihat-nasihat Luqman untuk anaknya. 1. Peringatan dari dosa syirik. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Allah Ta'ala menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik, bahwa Allah telah menganugerahinya hikmah, dan Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah bila ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang dia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta yang maha memberi kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. 2. Perintah berbuat baik kepada orang tua. Di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah Allah semata dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Surah Luqman ayat 14. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan jerih payah ibu dan penderitaannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya, yang karenanya ia selalu berjaga sepanjang siang dan malamnya. Hal itu tiada lain untuk mengingatkan anak akan kebaikan ibunya terhadap dia, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku waktu kecil. Surah Al-Isra, ayat 24. 3. Bersyukur kepada Allah dan orang tua. Karena itulah dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Yakni sesungguhnya Allah akan membalasmu bila kamu bersyukur dengan pahala yang berlimpah. Muaz ibnu Jabal datang kepada kami sebagai utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berdiri dan memuji kepada Allah. Selanjutnya ia mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian untuk menyampaikan hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Hendaklah kalian taat kepadaku, aku tidak akan henti-hentinya menganjurkan kalian berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya kembali kita hanya kepada Allah, lalu ada kalanya ke surga atau ke neraka sebagai tempat tinggal yang tidak akan beranjak lagi darinya, lagi kekal tiada kematian lagi. 4. Menaati Allah Ta'ala dan berbuat baik kepada orang tua. Luqman juga berpesan agar menaati perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Digambarkan bahwa jika orang tua menyuruh kepada kebatilan, maka yang didahulukan adalah aturan Allah Ta'ala ketimbang perintah orang tua. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan baik. Surah Luqman ayat 15. Imam Tabrani mengatakan dalam Kitabul Isyarahnya bahwa Sa'd ibnu Malik pernah mengatakan bahwa ayat berikut diturunkan berkenaan dengannya, yaitu firman-Nya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Surah Luqman ayat 15 hingga akhir ayat. Bahwa ia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Ketika ia masuk Islam, ibunya berkata kepadanya, "Hai Sa'd, mengapa engkau berubah pendirian? Kamu harus tinggalkan agama barumu itu Islam, atau aku tidak akan makan dan minum hingga mati. Maka kamu akan dicela karena apa yang telah kulakukan itu, dan orang-orang akan menyerumu dengan panggilan, hai pembunuh ibunya." Maka aku menjawab, "Jangan engkau lakukan itu ibu, karena sesungguhnya aku tidak bakal meninggalkan agamaku karena sesuatu." Maka ibuku tinggal selama sehari semalam tanpa mau makan, dan pada pagi harinya ia kelihatan lemas. Lalu ibuku tinggal sehari semalam lagi tanpa makan, kemudian pada pagi harinya kelihatan bertambah lemas lagi. Dan ibuku tinggal sehari semalam lagi tanpa makan, lalu pada pagi harinya ia kelihatan sangat lemah. Setelah kulihat keadaan demikian, maka aku berkata, "Hai ibu, perlu engkau ketahui, demi Allah,
Seandainya engkau mempunyai 100 jiwa, lalu satu persatu keluar dari tubuhmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu. Dan jika engkau tidak ingin makan, silakan tidak usah makan, dan jika engkau ingin makan silakan makan saja, akhirnya ibuku mau makan. 5. Berbuat baik walau sebesar biji sawi. Firman Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Surah Luqman ayat 16. Artinya, Allah pasti menghadirkannya pada hari kiamat di saat neraca amal perbuatan telah dipasang dan pembalasan amal perbuatan ditunaikan. Jika amal perbuatan seseorang baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatan seseorang buruk, maka balasannya buruk pula, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Surah Al-Anbiya ayat 47 hingga akhir ayat. 6. Mendirikan sholat. Kemudian Luqman mengatakan lagi dalam nasihat berikutnya. Hai anakku, dirikanlah sholat. Surah Luqman ayat 17. Sesuai dengan batasan-batasannya, fardu-fardunya, dan waktu-waktunya. 7. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Surah Luqman ayat 17. Sesuai dengan kemampuanmu dan menurut kesanggupan kekuatanmu. Perlu diketahui bahwa dalam mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap manusia, pasti kamu akan beroleh gangguan dan perlakuan yang menyakitkan dari mereka. Karena itulah kamu harus bersabar terhadap gangguan mereka. Luqman menasihati anaknya untuk bersabar dalam menjalankan perintah amar ma'ruf dan nahi munkar itu. 8. Sabar atas apa yang menimpamu. Sifat sabar merupakan sifat seorang mukmin, baik sabar atas musibah yang menimpanya hingga sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Hal ini juga berkaitan dengan bersabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya bersikap sabar dalam menghadapi gangguan manusia benar-benar termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. 9. Larangan sombong dan takabur. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Surah Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan mukamu saat berbicara dengan orang lain, atau saat mereka berbicara kepadamu, kamu lakukan itu dengan maksud menganggap mereka remeh dan bersikap sombong kepada mereka. Akan tetapi, bersikap lemah lembutlah kamu dan cerahkanlah wajahmu dalam menghadapi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka seorang lelaki dari kaum yang hadir bertanya, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya biasa mencuci pakaian saya karena saya suka dengan warna putihnya. Saya juga suka dengan tali sandal saya serta tempat gantungan cemeti saya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu bukan takabur namanya, sesungguhnya yang dinamakan takabur itu ialah bila kamu meremehkan perkara yang hak dan merendahkan orang lain. 10. Perintah tawadu. Firman Allah Ta'ala, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Surah Luqman ayat 19. Maksudnya, berjalanlah kamu dengan langkah yang biasa dan wajar, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, melainkan pertengahan di antara keduanya. Seorang muslim adalah orang yang sederhana atau menempatkan segala hal sesuai dengan kebutuhannya. Tawadu adalah sifat yang disukai Allah Ta'ala. 11. Menjaga adab berbicara. Firman Allah Ta'ala, dan lunakkanlah suaramu. Surah Luqman ayat 19. Janganlah kamu berlebihan dalam bicaramu, jangan pula kamu keraskan suaramu terhadap hal yang tidak ada faedahnya. Karena itulah disebut dalam firman berikutnya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan, sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai, yakni suara yang keras berlebihan itu diserupakan dengan suara keledai dalam hal keras dan nada tingginya. Selain itu suara tersebut tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Adanya penyerupaan dengan suara keledai ini menunjukkan bahwa hal tersebut diharamkan dan sangat dicela. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.